Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang komposisi transformasi. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang pertransformasi, bagaimana mencari bayangan dari dilatasi, translasi, refleksi. Sekarang komposisinya. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama, diharapkan nanti kita dapat menjelaskan pemakaian matrik pada transformasi geometri. Jadi ini berkaitan dengan matriks pada bab sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kemudian menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi. Jadi apa perbedaan transformasi dan komposisi transformasi. Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matrik pada komposisi transformasi geometri. Nah, sebelumnya kita review dulu, karena yang akan digunakan pada komposisi transformasi ini adalah matrik. Ibu akan review dulu matriks-matrik pada transformasi yang sudah kita pelajari, yang sudah Ibu berikan. Ada 10 ya. Nah, berikut adalah matrik-matriknya. Untuk pencerminan terhadap sumbu X itu bisa 1, 0, 0, min 1. Kemudian untuk sumbu Y sampai dengan rotasi sebesar 0 di sini. Nih. Ya. Itu ada 10. Nah, kemudian ini bisa dihafalkan, dipahami dulu, kemudian masuk ke materinya. Apa itu komposisi transformasi? Nah, secara sederhana, komposisi transformasi dapat didefinisikan sebagai pemetaan objek. Objeknya bisa berupa titik atau garis yang terjadi oleh lebih dari satu transformasi. Lebih dari satu jenis transformasi. Kalau transformasi kan ada banyak ya, rotasi, dilatasi, refleksi, translasi. Nah, kalau komposisi itu berarti gabungannya. Lebih dari satu, dia bisa 2, bisa 3. Jadi, satu titik dia bisa ditransformasikan sebanyak 2 kali atau 3 kali. Misalnya X, Y yang pertama dia direfleksikan, kemudian yang kedua dia dirotasikan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau secara matematisnya seperti ini. Pelan-pelan ya, supaya nggak bingung. Jika T1 adalah suatu transformasi yang memetakan P ke objek lain, jadi T1 itu mentransformasikan P, berarti P berubah jadi P aksen oleh transformasi pertama. Kemudian T2 mentransformasikan P aksen ke P double aksen. Kalau dia sudah dipetakan 2 kali, berarti aksennya ada 2, double aksen. Kalau dia misalnya dipetakan 3 kali, berarti jadi triple aksen. Kemudian secara umum dapat dituliskan P double aksen sama dengan T ditambah P. T di situ adalah gabungan dari transformasinya. T2 ditambah T1. Kalau dia ditransformasikan 3 kali, berarti T3 tambah T2 tambah T1. Itu khusus untuk transformasi translasi. Kemudian yang kedua, untuk refleksi, rotasi, dan dilatasi ini berbeda dengan translasi. Bayangan keduanya, P double aksen sama dengan T kali P, di mana T-nya, T besarnya itu T2 komposisi T1, T2 kali T1. Jadi yang kedua dituliskan dulu, baru T1-nya. Misalnya X, Y direfleksikan, kemudian dirotasikan. Nah, yang kita tulis pertama adalah matrik rotasinya, baru refleksi. Pokoknya yang transformasi terakhir kita tulis dulu. Kita lihat contohnya. Contoh 1. Jika titik 2, min 1 ditransformasikan dengan matrik T1, 1, min 1, 1, min 2, dilanjutkan rotasi sebesar 90 derajat, maka bayangan titik yang terbentuk adalah,
Nah, dari sini seperti yang Ibu katakan tadi, matriks kedua dituliskan dulu. Yang kedua dia apa? Rotasi sebesar 90. Berarti nanti yang kita tuliskan matriks yang bersesuaian dengan rotasi 90. Tahu dari mana? Dari yang review tadi. Kita tuliskan. Penyelesaian. Ini ya rumusnya tadi. Jadi T itu didapat dari T2 kali T1. Nah, X aksen Y aksen T2 berarti rotasi 90 derajat itu bersesuaian matriksnya dengan 0 min 1 yang di sini 0 min 1 1 0 dikalikan dengan dia ditransformasikan yang pertama ini 1 min 1 1 min 2 berarti 0 min 1 dikalikan dengan ini. Kemudian 2 min 1 itu adalah titik yang akan kita cari bayangannya. Sampai di sini paham? T2 tuliskan baru T1. Baru yang akan kita cari bayangannya. Oke, lanjut. Nah, di sini hasil dari perkalian matriksnya ini min 1, 2, 1 min 2 ini dari mana? Kita sudah belajar ya di bab matriks. Ingat-ingat, baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 2. Nah, menghasilkan ini, min 1, 2, 1, min 2. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa buka di bagian video perkalian matriks 2 kali 2 ada di YouTube ini juga. Nah, setelah ketemu, kita kalikan dengan 2 min 1 ini juga perkalian matriks. Berarti hasilnya berapa? Min 1 kali 2, berarti kan min 2 ditambah min 2, min 4. 1 kali 2, 2. 2 ditambah 1, 3. Ini perkalian matriks juga. Kan ketemu min 4,3. X aksen min 4, Y aksen 3. Jadi bayangan titik yang terbentuk adalah min 4,3. Kalau soal seperti ini, penyelesaian harus sampai jadi. Kesimpulannya harus ditulis. Jadi bayangan titik yang terbentuk adalah berapa? Gitu. Kunci di sini adalah perkalian matriks harus diperkuat. Gitu ya. Contoh kedua. Wah, sekarang dia berupa kurva. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 karena pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skala 3. Wah, yang pertama dilihat, dia itu keduanya, transformasi kedua apa di sini? Dilatasi, berarti nanti yang kita tuliskan pertama adalah dilatasi. Kemudian baru matriks pencerminan terhadap sumbu X. Nah, penyelesaiannya ya, matriks pencerminan T1-nya 1 0 0 min 1 matriks dilatasi karena pusatnya 0 faktor skalanya 3 berarti 3 0 0 3. Nah, di sini yang berbeda. Kalau yang kita cari itu adalah bayangan kurva atau garis seperti ini, kita kan tidak mempunyai titik. Jadi XY di sini tidak ada nilainya. Kita tetap tulis XY. Di sini tetap kita tulis XY. Nah, berarti yang akan kita cari adalah nilai XY. Padahal X aksen Y aksen sama dengan T kali XY. Untuk mencari XY di sini, kita gunakan inverse matriks di sini ya. XY sama dengan T inverse kali X aksen Y aksen. Di sini perbedaannya. Ketika yang ditanyakan kurva atau garis, pasti menggunakan inverse karena kita ingin mencari bentuk Y sama dengan. Kalau tidak kita inverskan, dia X aksen Y aksen bukan XY. Jadi langkahnya kita cari T inverse di sini. Nah, yang pertama T dulu ya. Tadi sudah
Ibu katakan kalau yang kedua kan dia dilatasi, berarti kita tuliskan matriks dilatasinya dulu. 3, 0, 0, min 3, baru matriks yang pencerminan, T1. Dia diinverskan kali X aksen Y aksen. Nah, hasilnya setelah kita kalikan, dia menjadi 3, 0, 0, min 3 inverse. Nah, terus inverse apa? Masih ingat kan? 1 per determinan kalikan ruas kanan ditukar, ruas kiri diberi negatif. 1 per determinan. Determinannya berapa? 3 kali min 3 ditambah 0 kali 0. 0 kali 0 kan tetap 0, berarti 3 kali min 3. Kemudian ruas kanan ditukar. Nih ya, ruas kanannya ditukar di sini. Nih, min 3 sama 3 di sini. Min 3 dan 3 ini ditukar menjadi min 3, 0, 0, min 0, 3. Setelah itu, XY 1 per 9 dikalikan min 3, 0, 0, 3 kali X aksen Y aksen. Ini perkalian biasa. Berarti nanti 1 per min 9 kalikan 3, 1 per min 9 kali 0, 1 per min 9 kali 0, 1 per min 9 kali 3. Di slide selanjutnya. Nah, ketemu sepertiga 0, 0, min sepertiga. Baru dikalikan perkalian matriks lagi. Nah, X-nya sepertiga kali X aksen ditambah 0 kali Y aksen. Berarti tinggal sepertiga X aksen. Kemudian 0 kali X aksen 0 ditambah min sepertiga kali Y aksen, hasilnya min sepertiga Y aksen. Ibu ingatkan lagi, kalau masih bingung atau lupa perkalian matriks, buka video bagian perkalian matriks. Nah, kemudian tadi kan yang ditanyakan kurvanya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Maka bayangannya kita gunakan substitusi, tinggal kita ganti saja. Nilai Y kan ini. Y. Ini Y-nya. Berarti Y di sini kita ganti jadi min sepertiga Y aksen. X kuadrat, X-nya apa? Sepertiga X aksen. Berarti sepertiga X aksen dikuadratkan. Dikurangi 3 kali X. X-nya melihat di sini lagi. Sepertiga X aksen ditambah 2. Kalau di sini kuadrat, berarti di bawahnya juga mengikuti kuadrat. Disubstitusikan saja. Yang kita ketemu di sini disubstitusikan saja. Terus kita hitung. Min sepertiga Y aksen sama dengan sepertiga X kuadrat dikuadratkan. Wah, baterainya habis ya. Berarti per 9 X kuadrat min 3 kali sepertiga habis, tinggal X aksen. X aksen tambah 2. Setelah itu min Y sama dengan sepertiga X aksen kuadrat min 3X plus 6. Ini dari mana? Supaya di sini min 1/3 Y aksen, supaya hanya sisa Y aksen, berarti harus kita kalikan 3. Kedua ruas kita kalikan 3. Ruas kiri kita kalikan 3 menyisakan Y aksen. Ruas kanan kita kalikan 3. 1/9 kali 3 kan sepertiga. Min X kali 3 min 3X. 2 kali 3, 6. Itu untuk mencari Y, karena yang diinginkan adalah Y sama dengan. Nah, setelah itu ketemu Y aksen, karena di sini min ya. Ini kan min Y, supaya jadi Y, berarti kedua ruas dikalikan negatif. Sama dengan min sepertiga X aksen kuadrat ditambah 3X aksen min 6. Ketemu hasilnya. Jadi bayangan yang terbentuk adalah Y sama dengan, tinggal kita hilangi aksennya saja. Min sepertiga X kuadrat ditambah 3X min 6. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kalau kalian masih bingung, bisa diulangi lagi videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.